Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 3 tahun yang lalu, saat hujan musim gugur di kota kekaisaran kerajaan Zhao, Ning Xiaoling terinfeksi oleh benih iblis dari Raja Tua Ekor Merah dan memasuki alam halaman ungu. Selama kesengsaraan iblis batin, Ning Changjiu menggunakan jimat Dewa Ungu Emas untuk menghubungkan pikiran mereka dan memasuki kesengsaraan iblis batin Ning Xiaoling. Salju turun di jalanan yang panjang, iblis batin terbunuh, rubah putih tertidur lelap, dan kesengsaraan guntur pun sirna. Ia melewati halaman ungu dalam sekejap, kembali normal. Namun menurut penilaian Dao Surgawi, ia telah memasuki alam halaman ungu. Seseorang hanya mengalami kesengsaraan iblis batin dan kesengsaraan guntur surgawi sekali. Kini, bendera jiwa berkibar, dan roh-roh jahat datang untuk memberi penghormatan. Sentu menyerap kekuatan roh-roh jahat dan memberi makan kembali ke dalam dirinya. Ia akhirnya menerobos kemacetan itu lagi dan memasuki dunia yang lebih luas dan berbeda. Roh-roh jahat yang berkumpul itu melolong tajam, rendah, dan memilukan. Mereka telah lama kehilangan kesadaran, kini hanya menjadi kumpulan esensi spiritual, tetapi mereka masih merasakan teror saat mendekati Ning Xiaoling. Ku mendengarkan teriakan roh-roh jahat itu, dan kulit kepalanya terasa geli. Sisik-sisik yang menutupi tubuhnya terbuka, menimbulkan suara seperti besi yang beradu. Aku telah memasuki Istana Ungu. Kata-kata Ning Xiaoling terdengar seperti bisikan orang yang penuh dendam, terngiang-ngiang di telinganya untuk waktu yang lama. Ia tidak tahu bagaimana Ning Xiaoling melakukannya, tetapi firasat buruk yang kuat telah muncul di hatinya. Gadis ini sama sekali bukan kultivator biasa. Ia adalah seorang algojo yang membawa pedang yang tak terhitung jumlahnya, seorang utusan dari Netherworld yang mewarisi sebagian kekuatan penguasa dunia bawah. Sebelumnya, ia telah menekan seluruh wilayah tetapi masih gagal membunuhnya dengan cepat. Sekarang setelah Ning Xiaoling melangkah ke Istana Ungu, apa yang harus ia lakukan? Suara tulang retak terdengar lagi. Ning Xiaoling mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke dada Ning Xiaoling. Sisik-sisik putih yang terkumpul dalam sekejap bagaikan cermin pelindung jantung. Tinju Ning Xiaoling yang berlumuran darah menghantam sisik pelindung dada dengan kuat. Suara armor yang pecah bergema di antara mereka, dan gelombang suara serta angin dari tinju itu menyebar dengan cepat dalam pola melingkar. Di tengah mereka, kilatan cahaya putih, pelindung dada Kuwu hancur, dan tubuhnya terpental. Dengan dentuman keras, sayap hitam Kuwu terbentang, merobek angin, dan hembusan angin itu menenangkan sosoknya. Ia menatap gadis bergaun putih dengan rambut acak-acakan yang bersandar di dinding, ekspresinya ngeri. Ning Xiaoling juga menatapnya dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa lagi, dan auranya kembali ke dalam tubuhnya. Jika ada yang tiba-tiba melihat pemandangan ini, mereka akan mengira itu adalah mural yang menggambarkan senja para dewa. Seorang gadis yang seperti bunga tertusuk di perut oleh pedang tulang, yang tertancap di dinding. Darah mengalir di dinding batu kuno, mengisi lekukan yang terukir di dalamnya. Cahaya redup yang redup menimpanya, dan aura kematian yang samar terpancar dari rambutnya. Namun, wajahnya yang cantik tak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Matanya jernih, dan bibirnya yang lembut masih tersenyum. Ekspresi lembut dan indah ini ternoda oleh darah kotor. Di hadapannya, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan takut dan hormat, layaknya para menterinya. Seolah-olah pemandangan di mural itu menjadi hidup. Setelah Ning Xiaoling menghempaskan Kuwu dengan pukulan, ia mengulurkan tangan untuk menekan gagang pedang dan perlahan menariknya keluar dari perutnya. Bila pedang itu kembali mengiris daging, dan darah mengalir deras. Namun bagi seorang kultivator, terutama yang telah mencapai alam Istana Ungu, selain Laut Qi, Istana Ungu, jantung, dan tenggorokan, tidak ada area lain yang dianggap vital. Ning Xiaoling segera menghentikan pendarahannya. Pedang Sentu yang ramping memiliki lengkungan halus, bilah yang hampir lurus yang terasa lebih seperti penggaris di tangannya. Siapa wanita yang kau bicarakan tadi? Tanya Ning Xiaoling. Kuwu menatapnya tajam dan bertanya, apakah kau benar-benar tidak tahu, atau kau hanya berpura-pura? Ning Xiaoling menghunus pedangnya dan berkata, aku hanya berpura-pura saat lemah. Saat ini, aku sedang menginterogasimu. Interogasi. Kuwu tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, kau hanyalah manusia biasa. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menginterogasiku? Sosok Ning Xiaoling melayang keluar dari dinding. Ia menyentuh perutnya, sedikit darah mengalir di sela-sela jarinya. Setidaknya aku manusia seutuhnya, sementara kau hanyalah produk cacat tanpa tubuh. Ning Xiaoling berbicara perlahan, menatap bangkai ular berbulu di tanah. Pupil mata Kuwu yang seperti ular mengecil, dan ia mengeratkan genggamannya pada pedang tulang, dalam hati menilai kekuatan Ning Xiaoling. Ning Xiaoling baru saja memasuki Istana Ungu, jadi ia setidaknya 2 lantai di depannya. Namun firasat buruk mulai muncul. Kekuatan yang terpancar dari tubuh mungil Ning Xiaoling melebihi harapannya. Sosok gadis itu lenyap dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, kehampaan runtuh, dan sebilah pedang merah tua menebas udara, mendarat di kepala Kuwu. Kuwu menangkis seperti biasa, tetapi kali ini, serangan itu menggores pedang tulangnya yang kokoh.
Para roh mundur. Seekor rubah seputih salju berdiri tegak di kuil kuno. Bukan lagi anak rubah muda, melainkan seekor rubah besar, kelima ekornya berkedut. Ekornya yang melambai-lambai menyerupai kembang api putih yang menari-nari, perlahan-lahan mengembang di udara. Ning Xiaoling, dengan pedang di tangan, diselimuti bayangan rubah itu. Semua orang mendongak. Kabut mengaburkan pandangan mereka, mencegah mereka melihat sosok Ning Xiaoling dengan jelas. Namun, hanya melihatnya menembus kabut saja sudah cukup untuk membuat hati mereka sakit. Gadis itu, memegangi dadanya dengan satu tangan untuk meredakan tekanan, menatap kosong ke atas, tanpa berkedip. Melalui kabut kelabu, pedang ramping itu menebas dengan kilatan cahaya yang dahsyat, dan pertempuran menentukan yang sebelumnya tak pernah berakhir dimulai kembali dengan gemilang. Sosok merah dan putih bertabrakan. Saat bila pedang beradu, seluruh aula bergetar hebat. Masuknya Ning Xiaoling ke alam halaman ungu membawa banyak hal yang sebelumnya ia pelajari tetapi tak pernah sepenuhnya ia pahami. Kini, ia memiliki lebih dari satu pikiran, pedang darah ilahi itu secara halus mengubah cara berpikirnya. Warisan Raja Obat, yang tersimpan di Aula Raja Obat pada siang hari, muncul secara alami seiring kenaikan Ning Xiaoling ke halaman ungu, menyatu dengan lautan kesadarannya. Tubuhnya samar-samar membentuk kuali obat. Setelah kuali ini terbentuk sempurna, ia akan mampu, seperti Raja Obat, menjadi simbol Aula, benar-benar kebal terhadap segala racun dan mampu mengatasi hidup dan mati. Kuali itu berputar, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Bentrokan pukulan yang menggelegar semakin intensif di langit. Meskipun keduanya berada di alam halaman ungu, keberhasilan Ning Xiaoling naik ke atas telah sepenuhnya membalikkan keadaan pertempuran, serangannya terhadap Ku Wu menjadi sangat dahsyat. Ia menghunus pedang bencana terikat, serangkaian teknik pedang yang mengungkapkan kekuatan baru di tangannya. Jurus pedang ini sendiri tidak terlalu kuat, bahkan sebanding dengan kitab suci pedang amanat surgawi. Namun, jurus ini dirancang khusus untuk menghadapi para pengkhianat Quetzalcoatl ini. Quetzalcoatl dibatasi oleh berbagai faktor bawaan, dan banyak logika bertarung mereka tidak dapat diubah, membuat mereka rentan terhadap serangkaian jurus pedang ini. Gerakan Ku Wu diredam oleh Ning Xiaoling. Sentu, yang berlumuran darah ular berbulu, menjadi semakin terang, bilahnya yang tembus pandang praktis menyala. Sisik-sisiknya hancur, darah berceceran, dan bulu-bulu hitam legamnya perlahan berkibar. Suara siulan Sentu bergema tanpa henti saat ia membelah angin. Sosok Ning Xiaoling, melesat di udara, memecah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Luka-luka Ku Wu sembuh lebih cepat daripada luka Ning Xiaoling. Ia melayang di udara, tubuhnya seperti ikan yang disayat tajam pisau, sisiknya terkelupas, dagingnya berlumuran darah. Apakah dia mati? Apakah kau reinkarnasinya? Ku Wu merasakan keputusasaan yang sama seperti yang dirasakan Ning Xiaoling. Sentu terlalu kuat, dan bagi Ning Xiaoling, yang sudah berada di level luar biasa, ia bahkan lebih kuat lagi. Ia telah terkurung begitu lama di lembah ular putih, menghabiskan berabad-abad upaya. Baru-baru ini, segel itu akhirnya terlepas, memungkinkannya untuk melarikan diri. Rencananya untuk memilikinya berjalan mulus, tetapi ia bertemu dengan wanita muda ini, yang memegang pedang suci yang telah lama ia idamkan. Keserakahan akhirnya melahapnya. Ning Xiaoling mendengarkan pertanyaannya, dan ia menghunjamkan pedangnya ke bahu Ku Wu, menghancurkan pelindung bahunya dan menjatuhkannya ke tanah. Ku Wu berjuang untuk bangkit dari tanah. Namun, Ning Xiaoling meraih pedang tulang itu dan menjatuhkannya dari udara seperti tombak penghakiman. Pedang tulang ini, yang awalnya miliknya, menembus daging dan darahnya, menyayat tulang punggungnya, dan memakukannya kembali ke tanah. Aku bukan reinkarnasi siapapun. Ning Xiaoling menatap tubuh ular Ku Wu yang berkedut dan menjawab pertanyaannya, akulah Ning Xiaoling. Usia ribuan generasi. Ku Wu menggenggam pedang tulang yang menembus dadanya dengan kedua tangan, mencoba mencabutnya, tetapi Ning Xiaoling telah jatuh dari udara dan berhenti di sampingnya. Apakah ada yang belum kau selesaikan? Tanya Ning Xiaoling. Ku Wu mencibir, gadis sialan, di jam segini, kau masih mencoba mencuri beberapa rahasia dariku. Ning Xiaoling berkata dengan serius, kalian para dewa dari zaman kuno pasti menyimpan segudang rahasia. Setelah bertahun-tahun, tidakkah kalian ingin membagikannya? Tidakkah kalian merasa kasihan mati seperti ini? Ku Wu dengan marah menjawab, tentu saja. Jadi, tolong lepaskan aku. Ning Xiaoling terdiam sejenak dan berkata, aku pasti akan membunuhmu. Katakan atau tidak. Ku Wu tertegun. Kau ingin membunuhku, dan kau ingin aku menghitung uangmu sebelum aku mati. Tapi dia memang punya banyak hal untuk dikatakan. Kuncian pedang Ning Xiaoling yang kuat telah menekannya, dan medan pedang tak terlihat terbentang, menyelimuti mereka. Ning Xiaoling, dengan pisau di tangan, melangkah di depannya, bila pedangnya mengarah ke tenggorokannya. Wajahnya yang seperti ular tampak garang dan mengerikan. Kata-kata terakhir, kata Ning Xiaoling. Tenggorokannya berdegup. Ia berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, tidak apa-apa kalau kukatakan sesuatu. Dewa primordial kuno tidak bisa benar-benar dibunuh, dan ada cara untuk membangkitkan penguasa dunia bawah.
Namun, setelah dibangkitkan, penguasa dunia bahwa kemungkinan besar akan menjadi boneka seseorang. Seseorang? Siapa? Tanya Ning Xiaoling. Kuwu berkata, kenapa kau begitu bodoh sekarang? Tentu saja, orang yang membangkitkannya. Sungguh konyol bahwa makhluk yang dulunya paling kuat di dunia suatu hari nanti akan menjadi senjata pembantaian di tangan orang lain, hahaha. Tawa liar Kuwu membawa hembusan angin beraroma darah ke seluruh aula kuno. Ning Xiaoling bertanya, siapa yang ingin membangkitkannya? Wanita yang kau sebutkan. Ya, Kuwu mengangguk. Siapa dia? Aku tidak tahu apa perannya di Sekte Daoling Netherworld sekarang, tapi nama-lamanya adalah... Mata Kuwu menyipit, tenggelam dalam ingatan, dan ia perlahan berbicara, Mu Lingtong. Mu Lingtong. Ning Xiaoling sedikit bingung, ia belum pernah mendengar nama itu. Kuwu tetap diam. Ning Xiaoling mengerutkan kening dan bertanya, sudah selesai kata-kata terakhirmu? Ya, Kuwu mulai berbicara perlahan. Kemudian, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan meridian di lengannya yang tebal menggembung. Semua kekuatan yang sebelumnya ia kumpulkan meledak saat ini. Tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi ular, hanya lengannya yang menusuk Ning Xiaoling seperti pisau. Ini adalah serangan balik terakhir Kuwu yang putus asa. Aula berguncang, dan kerikil berjatuhan. Meskipun Ning Xiaoling sudah menduganya, ia tetap tidak bisa menghindari serangan mendadak Kuwu. Tubuhnya ditarik oleh ular berbulu itu, dan ekornya melilitnya, mencekiknya erat-erat. Ular berbulu itu membawanya ke atas, seolah-olah akan mati bersama. Ning Xiaoling tidak panik. Ular piton membunuh mangsanya dengan cara mencekik, tetapi saat ini, kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan tulang Ning Xiaoling, dan bahkan tidak bisa mengubah laju pernapasannya. Saat ular itu naik, Ning Xiaoling menghujamkan sentu yang berapi-api ke lehernya yang besar, memutuskan tulang belakangnya. Saat lengannya berputar, bila pedang itu mengiris daging ular berbulu itu, menyemburkan darah ke arahnya. Kecepatan ular raksasa itu meningkat drastis. Ning Xiaoling melompat dari tubuh ular itu dan kembali menghunjamkan bilah pedang ke rahangnya. Ular berbulu itu pun celaka. Sebelum kematiannya, Kuwu tertawa tajam terakhir kalinya, Mingjun dan Tianzang, mereka bukanlah musuh bebuyutan seperti yang dikatakan legenda. Ada orang lain yang melawan Tianzang dalam pertempuran berdarah itu. Ini adalah rahasia terakhir yang diucapkannya. Semakin tinggi levelnya, semakin mengejutkan rahasia ini. Namun Ning Xiaoling tetap bergeming. Ia hanya samar-samar tahu bahwa Mingjun dan Tianzang adalah dua dewa kuno. Namun, ada teori lain di dunia ini. Siapapun yang mengetahui rahasia para dewa akan dihukum oleh para dewa, dan semakin besar rahasianya, semakin besar pula hukumannya. Kuwu mengungkapkan rahasia ini, dan ia pun menghadapi kematian. Rahasia terakhirnya diungkapkan kepada Ning Xiaoling melalui suara yang terkonsentrasi, sehingga tak seorang pun dapat merasakan hukuman ilahi. Akhirnya, Ning Xiaoling menebas kepala ular yang masih hidup itu dengan telak dan tajam. Kepalanya melayang ke udara, menghantam langit-langit, dan tubuhnya roboh, jatuh kembali ke tanah. Tubuhnya terkoyak. Ular berbulu itu benar-benar mati. Tubuhnya, bersama mayat besar yang tampak seperti zombie sebelumnya, lenyap. Ning Xiaoling berdiri di sana, pedang di tangan, rasa kehilangan membuncah di hatinya. Semua orang yang hadir menatapnya. Adik Xiaoling. Mereka semua menyaksikan adegan berdarah ini, adegan yang mengingatkan pada perang antara iblis dan dewa. Mereka bahkan tidak tahu apakah perempuan muda itu, dengan rambut acak-acakan dan berlumuran darah manusia dan ular, manusia atau iblis. Ning Xiaoling terhuyung, bersandar pada pedangnya sambil berdiri, mempraktikkan sutra hati Raja Obat untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Sudah mati, jangan khawatir, kata Ning Xiaoling. Perempuan muda itu jatuh ke tanah, air mata mengalir di wajahnya saat ia menatap Ning Xiaoling. Kakak senior Xiaoling sangat keren. Ning Xiaoling samar-samar mendengarnya berteriak, tarik benderanya. Dan memuji, kau hebat sekali. Perempuan muda itu, yang takut akan pembalasan atas penyalahgunaan bendera sebelumnya, akhirnya merasa lega. Namaku Yan Yuan. Terima kasih, kakak senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Setelah ia selesai berbicara, ketiga saudara laki-lakinya memberi hormat, terima kasih, kakak senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Sejak saat itu, Ning Xiaoling menjadi kakak senior mereka. Bahkan Minglang, setelah menyaksikan adegan Sura yang meminum darah, pun merasa yakin. Terima kasih atas kebaikanmu. Ning Xiaoling melambaikan tangan dengan anggun. Mereka berempat tampak sedikit bingung. Minglang duduk bersila, menatap tanah yang berlubang. Ia berkata, ayo kita beritahu paman kita tentang ini sesegera mungkin. Ning Xiaoling berkata, ya, tapi kau harus berjanji padaku untuk merahasiakan ilmu pedangku. Mengenai kenapa aku belum melewati kesengsaraan meskipun telah menembus alam istana ungu, aku akan menjelaskannya kepada pamanku. Seorang kakak laki-laki lainnya dengan cepat berkata, kita akan merahasiakannya untuk adik perempuan kita. Ning Xiaoling mengangguk. Aula mulai runtuh. Yan Yuan panik, ayo kita pergi cepat. Kalau tidak, kita akan terkubur bersama ular raksasa ini. Kau duluan, kata Ning Xiaoling, menyalurkan energi spiritualnya untuk menahan aula yang runtuh itu agar tetap di tempatnya.
Kemudian, ia menggali selembar kain kusut dari reruntuhan di sudut. Ia memungut harta spiritual yang berserakan, energi spiritualnya sementara terkuras, satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia mendapatkan semua ini dengan berburu monster sepanjang hari, mendaki gunung dan laut. Ia sangat menyayangi mereka, dan bagaimana mungkin ia tega melihat mereka terkubur di abu. Ning Xiaoling melesat cepat bak angin puyuh. Beberapa rekan praktisi tercengang. Lebih dari sekadar Ning Xiaoling yang tak mengalami kesulitan, banyaknya harta karun yang ia kumpulkan di lembah sungguh luar biasa. Penghalang di jembatan Naihe telah dicabut, aula diambang kehancuran, dan kantong kain kusut itu kembali terisi. Mereka sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi kini tak perlu lagi. Cahaya siang hari menyusup ke ngarai. Kompetisi lembah roh berakhir, dan semua kantong teleportasi diaktifkan. Ketika waktunya tiba, mereka, bersama harta spiritual mereka, muncul dari lembah roh. Para pria tua dan parubaya yang telah menyaksikan mereka masuk bertanggung jawab atas kompetisi lembah roh. Pria tua itu bernama Zhu Ding, dan pria parubaya itu bernama Jiang Xian. Setelah kompetisi lembah roh berakhir, sekitar selusin kultivator yang hadir adalah yang terakhir bertahan. Mereka tidak hanya menerima harta spiritual yang telah mereka kumpulkan, tetapi juga menerima hadiah tambahan berdasarkan peringkat mereka. Jiang Xian memandangi belasan pemuda dan pemudi yang berdebu. Ia segera menyadari luka di dada Minglang. Luka itu, Ziting. Jiang Xian terdiam karena terkejut, tidak dapat memahami apa yang mungkin terjadi di lembah roh Minglang. Penatua Zhu Ding juga memperhatikan luka-lukanya. Ia menduga sesuatu yang besar telah terjadi di lembah roh Minglang dan berencana untuk menanyakannya secara perlahan setelah peringkat selesai. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa, kecuali Minglang dan keempat murid di sampingnya, murid-murid lain memandang Ning Xiaoling dengan permusuhan dan kebencian. Ning Xiaoling menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimanapun, ia telah merampok hampir setiap murid yang ditemuinya. Tentu saja, peringkatnya sederhana. Zhu Ding memperhatikannya. Saat Minglang pergi, sambil memegang spanduk pemanggil roh, ia dinyatakan sebagai pemenang. Minglang meraih juara pertama, Jiang Xian mengumumkan. Ini tidak mengejutkan. Namun, ekspresi Minglang berubah. Ia memandang spanduk pemanggil roh dan berkata, Minglang tidak layak menerima hadiah ini. Harta spiritual ini seharusnya diberikan kepada kakak senior Xiaoling, tetapi situasinya terburu-buru dan kami tidak punya waktu untuk melakukannya. Hah! Zhu Ding mengerutkan kening. Perhatian semua orang tertuju pada kakak senior Xiaoling. Minglang, yang dikenal sebagai murid paling senior dari generasi muda dalam 10 Vena, bahkan memanggil seorang adik perempuan kakak senior. Anehnya, orang-orang di sekitarnya tidak menganggapnya salah. Sebaliknya, mereka menimpali, kakak senior Xiaoling sangat baik kepada kami. Tampaknya, kami semua akan mati. Zhu Ding mengamati luka-luka Minglang dan mendengarkan percakapan mereka, menyadari bahwa masalah ini mungkin lebih rumit dari yang dibayangkannya. Alis Zhu Ding berkerut. Kita akan membahas hadiah dan hukuman nanti. Untuk saat ini, mari kita ikuti aturannya. Murid-murid lain hendak melanjutkan, tetapi Zhu Ding menyela mereka, berkata, siapapun yang memegang panji pemanggil jiwa pastilah juaranya. Sisanya, Ning Xiaoling, bagaimana menurutmu? Ning Xiaoling mengangkat tangannya. Ia melangkah keluar dari kerumunan dan bertanya, Paman Master, apakah satu panji pemanggil jiwa sebanding dengan semua harta spiritual lainnya? Zhu Ding menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Menurut aturan, harta spiritual tertinggi bernilai lebih dari 20. Tapi aturannya sudah ditetapkan, dan siapa yang bisa menemukan 20? Kata-kata lelaki tua itu perlahan menghilang. Ning Xiaoling melepaskan tali kain dari punggungnya. Tas kain itu begitu menggembung hingga hampir meledak. Ini, Jiang Xian melihat sudut tas kain itu dan merasa seperti sedang bermimpi. Tas kain itu penuh dengan berbagai harta spiritual. Waktunya tidak cukup, jadi aku hanya menemukan ini, kata Ning Xiaoling dengan sedikit penyesalan. Jika ia tidak harus melawan ular besar itu, ia mungkin sudah mencari di pegunungan selama setengah malam. Hanya. Jiang Xian memandangi tumpukan harta spiritual di tanah. Ia tahu bahwa para tetua seharusnya tidak pernah kehilangan ketenangan di depan junior mereka, tetapi ia masih tak bisa mengendalikan emosinya. Ia memandangi harta spiritual dan pamannya, lalu menggelengkan kepala. Zhu Ding juga terkejut. Ia mendesah sebelumnya bahwa ketika ia masih muda, ia telah menemukan 5 harta spiritual yang berharga, yang mungkin tak banyak untuk dikatakan, tetapi ratusan tahun kemudian, tak seorang pun pemuda yang mampu memecahkan rekornya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa ia bertanggung jawab atas kompetisi Linggu dan sengaja meningkatkan kesulitannya. Menemukan satu saja merupakan berkah bagi seorang murid. Ini, Zhu Ding tidak menyangka usia tuanya akan sebegitu terpengaruh. Sambil mengelus jenggotnya, ia mengeluarkan buklet yang hampir baru dan menyerahkannya kepada Jiang Xian, memintanya untuk membantu mencarikan aturan khusus kompetisi lembah roh. Murid-murid lain memandangi tumpukan harta spiritual itu dengan tercengang, seraya mereka mencari harta mereka sendiri. Ning Xiaoling berdiri di sampingnya, geram.
Jiang Xian mulai menghitung dan mengkalkulasi, menghitung total akhir berdasarkan peringkat. Aturan bahwa harta langka peringkat teratas bernilai lebih dari 20 harta biasa adalah keputusan santai yang dibuat oleh pamannya demi kenyamanan. Aturan ini tidak berbeda dengan mengklaim tempat pertama untuk harta spiritual peringkat teratas. Tapi, Jiang Xian menghitung sejenak, lalu mendesah, juara pertama tetap milik Minglang. Meskipun semua harta spiritual kalian sangat berharga, sayang sekali mereka masih kurang sedikit dari panji pemanggilan jiwa. Jika kalian bisa menemukan satu lagi, kalian bisa menciptakan keajaiban. Banyak sekali tidak cukup. Ning Xiaoling juga terkejut. Jiang Xian menyerahkan buklet itu. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Ning Xiaoling tak bisa memahaminya. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya, benarkah hanya satu yang kurang? Ya, Jiang Xian mengangguk. Ning Xiaoling meraih ke belakang kepalanya, menarik rambutnya yang panjang dan kusut ke depan. Menelusuri ingatannya, ia meraba-raba, menarik sebuah jepit rambut. Ketika menemukannya, ia meremehkan kedudukannya yang rendah dan dengan santai menyelipkannya ke rambutnya. Ia meletakkannya di atas gunung harta spiritual. Seperti puncak menara, keheningan menyelimuti sekeliling. Jiang Xian dan Zhu Ding bertukar pandang. Bukankah mereka semua sepakat bahwa gadis kecil ini hanya untuk menggenapkan jumlah, untuk menjaga sebagian martabat garis keturunan Yuling? Bagaimana mungkin? Pria tua itu memilin-milin jenggotnya tanpa henti, setiap kali menyisakan beberapa helai lagi. Saat Ning Xiaoling mencabut jepit rambut terakhir, hanya tersisa sedikit. Anak ini sungguh mengerikan. Itulah satu-satunya pikiran pria tua itu. Jiang Xian menatapnya, berpikir bahwa papan kayu ucapan selamat atas kemenangan Minglang sudah selesai, tetapi sekarang sepertinya ia harus merobohkannya dan menggantinya dengan yang baru. Jiang Xian menutup bukunya, melihat sekeliling, dan perlahan mengumumkan, pemenang kompetisi lembah roh ini adalah... Oh, ya, siapa nama gadis kecil ini? Siapa namamu? Gadis itu tidak terlalu memperhatikannya sejak meninggalkan paviliun terpencil 20 napas yang lalu, dan sekarang ia menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu namanya. Ia benar-benar telah membuat kesalahan. Ning Xiaoling berkata dengan serius, namaku Ning Xiaoling, Ling dari ribuan tahun. Ia menambahkan, kakak seniorku adalah Ning Changjiu dari visi jangka panjang dan umur panjang. Ning Changjiu, kedengarannya seperti nama yang umum, tetapi maknanya cukup menarik. Meskipun para murid belum pernah mendengarnya sebelumnya, nama itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Ning Xiaoling berdiri di tepi tebing, roknya yang berlumuran darah menari-nari tertiup angin. Saat mengucapkan kata-kata ini, ia dipenuhi energi dan semangat, perasaan penuh semangat. Zhu Ding menatap gadis kecil itu, dan entah kenapa, ia tiba-tiba teringat potret yang tergantung di bagian terdalam sekte. Mereka jelas tidak mirip sama sekali. Pria tua itu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengusap jenggotnya dengan tangan lainnya. Ia mendesah dalam-dalam, dan suara desahannya seperti angin yang bertiup melalui lembah, dengan lembut menghapus bayangan wanita itu dari benaknya. Pemenang kompetisi lembah roh ini adalah Ning Xiaoling. Zhu Ding menatap Ning Xiaoling dalam-dalam dan mengumumkan hasilnya. Ning Xiaoling membungkuk dengan lembut, berkata, terima kasih, Paman Guru. Zhu Ding menatapnya, pedang panjangnya yang tergenggam tergantung di tangannya, alisnya berkerut lagi. Apa yang kau pegang di tanganmu? Ning Xiaoling menatap pedang itu, yang begitu melekat di hatinya, dan menggenggamnya semakin erat. Ini pedangku. Zhu Ding bertanya, tahukah kau pedang jenis apa ini? Ning Xiaoling merasa sedikit khawatir, takut pedang itu akan disita sebagai harta karun sekte dan dikembalikan ke pemilik aslinya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan tulus, konon itu sentu. Zhu Ding membenarkan pikirannya. Jika Ning Xiaoling tidak mencabut pedang itu, ia hampir lupa bahwa pedang itu bahkan diabadikan dia. Hati Taoismenya yang dulu tergerak, lalu, tahukah kau apa itu sentu? Ning Xiaoling berkata, konon pedang itu salah satu pedang Dewa Mingjun. Zhu Ding bingung dan berkata, kau sama sekali tidak terkejut, atau takut. Ning Xiaoling berkata dengan serius, kakak senior bilang orang hanya perlu takut pada hal yang tidak diketahui. Yah, misalnya, jika seorang paman senior dengan tingkatan yang sangat tinggi berdiri di hadapanku, aku tidak akan merasa takut, bahkan merasa sangat aman. Karena kita semua tahu bahwa paman senior tidak akan menyakiti murid-muridnya. Zhu Ding tertegun sejenak, lalu tertawa, dia orang yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu kakak seniormu seumur hidupku. Ning Xiaoling berpikir, meskipun kata-kata ini bukan diucapkan oleh kakak seniornya, untuk kata-kata apapun yang menurutnya masuk akal, akan tepat untuk menambahkan kata kakak senior di depannya. Jiang Xian memasukkan nama Ning Xiaoling ke dalam buku dan mendesah, kurasa rekor yang kau buat akan sulit dipecahkan bahkan dalam 1000 tahun. Ning Xiaoling bergumam pelan, rekor sebelumnya, 5, tidak terlalu banyak. Senyum Zhu Ding memudar. Ia menatap Ning Xiaoling dengan ekspresi serius dan berkata, Xiaoling, jika kau tidak memiliki pedang ini, mengapa kau tidak mencari 5? Ning Xiaoling sangat cerdas dan langsung mengerti bahwa rekor itu pasti dibuat oleh pamannya.
Zhu Ding menenangkan pikirannya, menatap Ning Xiaoling, dan bertanya dengan penuh emosi, berapa umurmu? Ning Xiaoling menjawab, 17. Zhu Ding mengangguk perlahan dan berkata, alam istana ungu di usia 17. Aduh, jika 2 tahun lebih awal, itu akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan ini terdengar biasa saja dari orang tua itu, tetapi itu bagaikan petir bagi murid-murid lainnya. Mereka bisa merasakan bahwa sikap Ning Xiaoling telah berubah drastis. Saat ia berdiri di tebing, penampilannya yang mungil dan cantik bahkan sedikit mirip dengan sikap sang guru. Aura ini, bercampur dengan pakaiannya yang berlumuran darah, membuatnya tampak seperti iblis perempuan yang belum dewasa. Namun mereka tidak menyangka Ning Xiaoling telah mencapai alam istana ungu. Seorang anak berusia 17 tahun yang mencapai alam istana ungu adalah hal yang langka di Middle Earth. Tentu saja, paruh kedua kalimat itu juga mengejutkan mereka. Kultivator alam istana ungu termuda di Sekte Roh Kuno baru berusia 15 tahun. Siapakah orang itu, dan mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Ning Xiaoling dengan tenang berkata, para murid mengolah dao dengan berfokus pada proses alami, bukan pada kecepatan. Zhu Ding bertanya, apakah kakak seniormu mengatakan itu? Ning Xiaoling menjawab, itulah kebenaran Xiaoling. Gadis bergaun merah, yang tasnya telah dicuri sebelumnya, mendengarkan kata-kata tenangnya dengan penuh dendam, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, ia tidak berada di kelompok yang sama dengan Ning Xiaoling, atau aspirasi daoisnya akan hancur cepat atau lambat. Zhu Ding menatapnya dan mengangguk, berkata, kau pasti akan menjadi orang yang sangat berbakat di masa depan. Jika kau merasa silsilah Yuling terlalu kecil, aku juga dapat membantumu menemukan guru terkenal lainnya. Tentu saja, aku juga sedang membutuhkan murid tertutup. Zhu Ding adalah seorang guru yang tak tertandingi di puncak alam istana ungu. Teknik daoisnya yang mendalam dan kultivasinya yang kuat memiliki prestise yang tinggi di dalam Sekte Roh Kuno, dan menjadi muridnya adalah impian bagi banyak orang. Meskipun Master Suoling dari Aula Kayu 10 Vena unggul dalam mengajar, tingkat kultivasinya sendiri relatif rendah, sebagian besar mencapai alam panjang umur atas. Misalnya, setelah Minglang memasuki pengadilan ungu, beberapa master senior yang sangat berbakat diam-diam bersaing untuk mendapatkan muridnya. Banyak yang melirik dengan iri. Ning Xiaoling berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Terima kasih, Paman Master, atas kebaikan Anda. Saya rasa Master saya cukup baik. Zhu Ding tidak memaksanya. Tidak apa-apa, katanya. Menghormati guru adalah suatu kebajikan. Kamu bisa terus bekerja sama dengan mastermu untuk memperkuat fondasimu. Setelah kamu menemukan jawabannya, kamu selalu bisa datang kepadaku. Jiang Xian menatap wanita muda itu dan menemukan titik buta. Ning Xiaoling, ketika kamu pertama kali memasuki lembah, kamu sepertinya berada di alam panjang umur, kan? Ya, petik 2. Lalu mengapa terobosanmu tidak memicu fenomena guntur surgawi? Zhu Ding menyadari bahwa ia telah dibutakan oleh situasi tersebut dan hampir melupakan hal sepenting itu. Penasaran, ia bertanya, mungkinkah kau sudah menerobos sebelum memasuki lembah? Ning Xiaoling menggelengkan kepala dan menjelaskan, 3 tahun yang lalu, secara kebetulan, aku memasuki Istana Ungu. Jika Paman Guru khawatir, aku bisa menjelaskan detailnya nanti. 3 tahun yang lalu, itu hitungan sederhana, tetapi Zhu Ding masih menghitung dengan jarinya. Paman Guru ini biasanya ramah dan tenang, membanggakan bahwa ia telah melihat dunia, tetapi hari ini ia menyadari bahwa ia sebenarnya hidup terlalu muda. Mulai hari ini, kultivator alam Istana Ungu termuda di Sekte Roh Kuno mungkin akan berusia 14 tahun, kata Zhu Ding sambil tertawa tak berdaya. Murid-murid lain mendengarkan percakapan mereka, telinga mereka berdenging karena iri, kagum, dan sedih. Gadis bergaun merah, mendengarkan percakapan mereka yang menyebalkan, mengetuk-ngetukkan kakinya dan berkata, kepura-puraan seperti itu. Kakak seniornya pasti juga tidak berguna. Titik. Negeri Laut, Perjamuan Ibu Naga. Ning Changjiu dan Lu Jiajia diterima oleh Ibu Naga sehari kemudian. Istana Peri Kaijuan mengapung di laut, bayangannya yang berkilauan-berkilauan dalam warna-warna cerah. Pilar-pilar peri yang berkaca menyerupai jam pasir yang aneh. Jika laut adalah sungai waktu, maka ia adalah seni, yang diabadikan dalam sejarah. Orang pertama di Jalan Qin adalah seorang wanita yang memegang Qin. Ia mengenakan gaun panjang ungu dan berjalan anggun, seperti peri yang mengapung di atas air. Wajahnya yang lembut dan cantik samar-samar terlihat di balik kerudung yang menutupi separuh wajahnya. Ia adalah murid Sekte Qi Ungu, yang tersohor di seantero negeri laut. Banyak yang datang ke perjamuan itu berharap bisa melihat sekilas kecantikannya yang bak bidadari. Namun kini, hanya sedikit mata yang tertuju padanya. Tatapan semua orang tertuju pada pasangan itu, berpakaian putih. Mereka adalah Lu Jiajia dan Ning Changjiu. Kecantikan Lu Jiajia tak seperti murid Sekte Qi Ungu. Ia bagaikan pedang yang murni dan gagah, memancar dari air yang paling jernih, ditempa oleh api yang paling murni, menghasilkan kecantikan yang jernih dan sedingin es, memukau dalam segala hal. Namun yang membuat mereka geram adalah pemuda di sampingnya, pecatur nomor 1, menggenggam tangannya yang konon bersih tanpa noda.
Kisah mereka telah tersebar sepanjang hari, tetapi kemenangan Ning Changjiu atas Cao Rao dan kematian seorang lelaki tua tak dikenal jauh lebih kecil dampaknya dibandingkan kemenangan peri berjubah putih atas Liu He, murid ketujuh Paviliun Pedang, yang menimbulkan perasaan tak cocok. Banyak yang berharap mereka hanyalah belahan jiwa, tetapi gadis kecil sederhana di samping mereka menghancurkan harapan terakhir mereka. Gadis kecil itu memanggil ibu, dengan tulus, dan peri berbaju putih menanggapi dengan tenang. Mereka, bahkan punya anak. Sayang sekali mereka telah menyinggung Paviliun Pedang. Santo Pedang terkenal karena melindungi bawahannya. Jika mereka berani berlenggak-lenggok di dunia tengah lagi, mereka pasti akan dijegal oleh Paviliun Pedang. Ning Changjiu mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia agak terkejut dengan penampilan Liu He kemarin, tetapi ia hanya terkejut dengan niat pedang Liu He. Niat pedang itu agak familiar, dan sangat mirip dengan bentuk pedang yang dikultivasikan oleh kakak senior keempat. Meskipun ia tahu bahwa Lu Jiajia telah membalikkan keadaan pertempuran dengan bantuan bulu burung vermilion yang ditarik oleh kakak senior, ia tidak menganggapnya salah. Ia tahu betul bahwa meskipun metode pelatihan Paviliun Pedang sangat kuat, Lu Jiajia berada di jalur persatuan sejati antara manusia dan pedang. Sekalipun ia sedikit lebih rendah dari mereka saat ini, ia akan selalu memiliki masa depan yang lebih panjang. Saat kita bertemu Ibu Naga nanti, apakah kau akan bertanya tentang kejahatan atau aku yang harus bertanya? Lu Jiajia bertanya pelan, mengumpulkan suaranya menjadi satu baris. Ning Changjiu berbisik di telinganya, kalau tidak ada pertanyaan lain, silakan bertanya. Telinganya diserang di depan umum, Lu Jiajia semakin tegang. Ia diam-diam mendorong Ning Changjiu menjauh dan menatapnya dengan tatapan remang-remang. Akhirnya, ia menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah perjamuan mencapai puncaknya dengan musik dan tarian, hujan cahaya turun dari kubah megah istana Perikaijuan, membawa titah Ibu Naga. Di antara hujan cahaya itu terdapat 6 keping cahaya yang paling indah. Mereka bagaikan potongan kertas surat, melayang bagai kupu-kupu di depan ke-6 pemimpin. Mereka akan menaiki tangga satu persatu sesuai urutan kertas surat. Peri yang memegang harpa melangkah di tangga yang terbuat dari air laut terlebih dahulu dan menaiki tangga dengan langkah anggun. Tak lama kemudian, peri itu turun lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk memainkan beberapa nada pada senar, dan senyum tersungging di balik kerudungnya, seolah ia sangat puas dengan jawaban Ibu Naga. Berikutnya, giliran pemimpin Tao. Seorang lelaki tua menaiki tangga dengan raut wajah khawatir, tetapi ketika turun, wajahnya tampak terbuka, seolah-olah ia telah bertemu seorang guru dan orang kepercayaan yang baik. Beberapa orang berikutnya pun sama, dan setelah turun, mereka memuji Ibu Naga. Ning Changjiu adalah orang ketiga yang datang. Ia mengambil surat itu, menaiki tangga yang terbuat dari air laut, dan perlahan naik ke atas. Qiu Yue bertanya dengan lembut, apa yang ingin ayah tanyakan? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya. Sedikit, ia juga penasaran dengan hal ini. Qiu Yue berkata, ayah tidak ingin bertanya tentangku, kan? Hati Lu Jiajia sedikit menegang, ia juga tidak mempercayai gadis kecil ini, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun yang dapat membuktikan bahwa identitas gadis kecil ini tidak memadai. Mendengar gadis kecil itu menanyakan pertanyaan ini, ia merasa sedikit aneh, berpikir, apakah ia takut? Atau mungkin dia benar-benar tahu mereka telah membuatnya pingsan. Namun Qiu Yue menambahkan, hei, aku tahu ayah sangat baik padaku. Dia pasti ingin tahu asal-usulku dan mengirimku pulang. Tapi aku bahkan tidak ingat dari mana asalku. Ning Changjiu berjalan melintasi tangga yang mengalir deras di air laut dan bertemu Ibu Naga di aula megah yang menyerupai langit berbintang. Saat Ning Changjiu memasuki aula itu, ia merasakan keakraban. Arsitektur aula itu terasa familiar, ia pernah melihat pemandangan serupa yang bagaikan mimpi sebelumnya di Istana Bintang Siming di kota alam rusak. Sama seperti dulu, kini, duduk di sudut paling terpencil di Istana Perikaijuan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Di atas singgasana naga, yang diubah oleh gelombang laut, Ibu Naga duduk bersandar, kepalanya dimahkotai oleh tanduk naga berbentuk aneh yang diukir dari karang, bergerigi, dan menutupi rambutnya yang panjang dan berwarna hitam legam. Kulitnya seputih salju, penampilannya mengingatkan pada seorang gadis muda, dan gaun panjangnya dihiasi dengan ornamen tak bernama, menciptakan galaksi batu permata. Orang biasa pasti akan terpesona oleh Ibu Naga saat bertemu dengannya. Konon, bahkan pemilik menara Luoshu pun jatuh cinta padanya. Namun, karena pemandangan ini sangat mirip dengan yang dilihatnya pada Siming, Ning Changjiu tak kuasa untuk tidak membandingkannya. Kecantikan Ibu Naga pada akhirnya mengalahkan kemewahan hal-hal eksternal, dan tak dapat dibandingkan dengan sosok Siming yang anggun, berbalut salju dan berambut perak, duduk dengan tenang di atas jam matahari. Salam, Ibu Naga Ratu. Ning Changjiu tampak sangat sopan. Ibu Naga pun sama berwibawanya. Bintang-bintang mulai bertaburan di bawah kakinya, dan suara surgawinya mengalir bersama senyumnya, selamat, Tuan Muda Ning, atas kemenanganmu di tempat pertama. Silakan bertanya apapun dalam hati. Hanya kau yang tahu ini di sini, dan aku jamin apa yang kukatakan adalah kebenaran.
Ini adalah hadiah dari negeri laut. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia bertanya langsung, berapa umurmu? Istana abadi terdiam. Ibu naga berbicara perlahan sambil tersenyum, pertanyaanmu agak kurang sopan. Ning Changjiu melanjutkan, aku pernah bertemu seorang pria tua bermain catur, dan ia bilang aku hidup jauh lebih lama dari 300 tahun. Aku penasaran berapa lama kau hidup. Ibu naga mendesah pelan, dan bintang-bintang di sekitarnya pun terdiam, cahaya yang mengalir dari segala arah menyinari kecantikannya. Para kultivator lain mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu mereka sepanjang hidup mereka, tetapi kau hanya membuang-buang waktu untuk ini. Tidakkah kau akan menyesalinya nanti? Tanya Ibu Naga. Ning Changjiu berkata, aku tidak kesulitan mengolah dao. Ibu Naga berkata, jika aku tidak menyaksikanmu menyeberangi lautan dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti sudah menduga kau adalah agen rahasia yang dikirim oleh Menara Luoshu. Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ratu mengawasiku? Ibu Naga melanjutkan, kapal Menara Haiyue karam. Aku menggunakan Panhaihe untuk mengamati dari jauh dan merasakan dua energi pedang yang kuat, salah satunya adalah kau. Aku tidak menyangka kau akan datang. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia ingin sekali mengganti pertanyaannya menjadi asal-usul Qiu Yue. Namun, intuisinya mengatakan bahwa bahkan Ibu Naga pun tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar. Ibu Naga bertanya lagi, apakah kau yakin ingin tahu ini? Ning Changjiu mengangguk. Sambil tersenyum, ia berkata, 546 tahun. Aku tidak akan berbohong. Istana ini satu denganku. Kebohongan mungkin menipu orang lain, tetapi tidak dengan diriku sendiri. Jika aku berbohong, Bima Sakti di bawah kakimu akan meredup, tambah Ibu Naga. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ini berbeda dari jawaban yang ia duga. Mungkinkah ia salah? Setelah menjawab pertanyaannya, Ning Changjiu turun ke bawah. Lu Jia adalah orang berikutnya. Ia bertemu dengan Ibu Naga. Gaunnya yang berwarna-warni menarik perhatiannya, sedikit membuatnya bingung. Nona Lu, ku dengar kau mengalahkan seorang murid paviliun pedang. Keahlianmu sungguh mengagumkan. Namun, meskipun keahlian Santo Pedang itu hebat, kemurahan hatinya tidak. Nona Lu, kau harus berhati-hati dalam usahamu ke depan, kata Ibu Naga sambil tersenyum. Bintang-bintang pecah, dan Lu Jia tampak seperti salju di Bima Sakti. Lu Jia ingin bertanya mengapa ia tahu namanya, tetapi karena takut pertanyaan itu akan menjadi masalah, ia menahan diri. Setelah berterima kasih kepada Ibu Naga atas pengingatnya, ia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, aku sedang mencari seseorang. Oh, siapa dia? Di mana dia? Ibu Naga terdiam cukup lama. Ia meletakkan tangannya di pipi dan terkekeh pelan, kalian berdua benar-benar suami istri. Kalian mengajukan pertanyaan yang sama sulitnya bagiku untuk menjawabnya. Lu Jia semakin penasaran dengan apa yang baru saja ditanyakan Ning Changjiu. Ratu Naga menghela napas dan berkata, aku memang pernah mendengar tentang kejahatan, dan kupikir itu hanya legenda. Itu adalah sosok Mahatau yang tersembunyi di dunia tengah, tetapi tak seorang pun pernah melihatnya. Lu Jia bertanya, bahkan Ratu pun tidak tahu. Ratu Naga berkata, aku tidak bisa menjawab lokasi spesifiknya, tetapi selama bertahun-tahun, aku juga telah mempelajari beberapa legenda tentangnya. Jika kau ingin mengubah pertanyaan, kau bisa kapan saja. Jika tidak, aku harus memberitahumu apa yang ku tahu. Lu Jia sebenarnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sepele, tetapi bagaimanapun juga, masalah ini sangat penting, dan ia tahu batas kemampuannya, jadi ia berkata, tidak ada perubahan. Benarkah? Tidakkah kau ingin bertanya, apakah suamimu lebih mencintaimu atau wanita lain? Ratu Naga tersenyum lembut. Lu Jia berkata, ceritakan tentang kejahatan. Kau benar-benar tergila-gila, nak. Ibu Naga selalu tersenyum lembut. Ia menceritakan legenda tentang kejahatan satu persatu. Kejahatan adalah seorang pemuda yang telah hidup entah berapa tahun. Ia suka mengenakan pakaian hitam. Semua orang tahu itu, tetapi tidak ada yang bisa mengingatnya. Jika ia benar-benar ada, maka kondisinya saat ini seharusnya tidak terlalu baik. Hanya itu, Lu Jia sedikit kecewa. Ibu Naga terdiam sejenak, lalu melanjutkan, kalau tidak salah, adalah salah satu dari saudara kembar, dan dia punya seorang adik perempuan. Adik perempuan. Nah, adik perempuannya disebut Si dalam teks-teks kuno. Si yang puitis dan indah adalah kebalikan dari simbol dosa. Mereka mewakili dua ekstrim. Jika kita benar-benar menelusuri kisah ini, kita mungkin bisa menelusurinya kembali ke mitos penciptaan. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi, Ibu Naga merenung sejenak, lalu melanjutkan, namun menurut legenda, lebih dari 500 tahun yang lalu, dan Si, kakak beradik, muncul di dunia manusia dan bertempur dalam pertempuran yang menghancurkan dengan dewa kuno. Setelah itu, mulai mengembara sendirian. Mengembara sendirian, Lu Jia menemukan poin kuncinya. Ya, Si entah mati atau diculik. Singkatnya, kakak beradik itu terpisah, dan masih mengembara di dunia tengah. Banyak praktisi di alam jalan kelima mempercayai keberadaannya, tetapi tidak ada yang tahu yang mana dia. Bintang-bintang masih bersinar, membuktikan bahwa Ibu Naga tidak berbohong.
Hanya itu yang kutahu, kata Ibu Naga dengan nada meminta maaf. Lu Jiajia mengangguk berterima kasih. Ia meninggalkan istana perikai Juan. Ibu Naga duduk di singgasana yang dibentuk oleh gelombang air laut, matanya yang sipit terpejam pelan. Ia mengerutkan bibirnya, berkilauan dengan warna, dan mendesah dalam hati, untuk apa aku bertanya seperti itu? Untungnya, jalannya diblokir. Semoga tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, seseorang perlahan masuk. Ia adalah pemimpin sihir. Ia tampak berusia 30-an atau 40-an, tampak muda, meskipun tidak tampan. Auranya tidak jauh berbeda dari seorang guru biasa, jadi meskipun menyandang gelar pemimpin, ia tidak terlalu menarik perhatian. Tuan Chu, aku tidak menyangka Anda akan datang. Terakhir kali Anda menghadiri perjamuan Ibu Naga sudah puluhan tahun yang lalu. Ibu Naga menatapnya dan terkekeh pelan, menggosok alisnya dengan tangan, tampak sedang sakit kepala. Pria bernama Tuan Chu itu juga tertawa, Yang Mulia, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih tetap anggun seperti dulu. Pantas saja pemilik gedung ini tertarik pada Anda ketika melihat Anda dulu. Ibu Naga tersenyum dan berkata, saya dan pemilik gedung ini hanyalah teman biasa. Tuan Chu berkata, biasa. Haha, Anda dan pemilik gedung ini bisa disebut sahabat hidup dan mati. Sahabat hidup dan mati. Ibu Naga tertawa, apa? Apakah Anda akhirnya siap untuk bertindak? Tuan Chu tidak menyembunyikannya dan berkata, Sekte Dianhuan telah memblokir jalan salju, dan Nanzu tidak punya jalan keluar. Sekarang semua yang ada di lembah para dewa akan terus berlanjut, tinggal menunggu pemilik gedung mengundang Yang Mulia ke lembah. Ibu Naga berkata, Anda bekerja keras untuk memenangkan kejuaraan, hanya untuk memberi tahu saya ini. Tuan Chu berkata, saya datang hanya untuk memberi tahu Yang Mulia. Apa yang terjadi selanjutnya bukan urusan Anda. Ibu Naga tertawa pelan. Di aula, sungai dan laut yang panjang tempat bintang-bintang berkumpul tampak naik turun, seolah-olah seekor binatang laut raksasa akan muncul dari Bima Sakti kapan saja dan menelan pria itu dalam sekali teguk. Menara Luoshu. Ibu Naga mendesah pelan, matanya berkilat penuh pesona, anak pertamaku adalah diriku sendiri. Ironis sekali, aku tidak tahu, apakah aku atau Tianzang yang akan bangun nanti. Tuan Chu berkata dengan tenang, Ibu Naga tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Gelombang Bima Sakti di bawah kakinya masih belum mereda, seperti suasana hati Ibu Naga yang gelisah. Tawa Ibu Naga bergema di aula, pemilik menara Luoshu begitu hebat, bagaimana mungkin dia tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk seperti itu pada akhirnya. Kebangkitan, kebangkitan. Yang dia pikirkan hanyalah dewa-dewa kuno yang telah lama mati, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menaklukkan langit dengan kekuatannya sendiri. Jadi, sekuat apapun dia tidak akan pernah lebih kuat dari yang ada di Paviliun Jian. Tuan Chu berkata dengan tenang, karena ini satu-satunya kekuatan yang tersisa di dunia. Lagi pula, bagaimana dengan Santo Pedang? Satu-satunya alasan dia bisa sekuat ini adalah karena dia juga telah menjadi pengikut Dao Surgawi. Menjadi pengikut Dao Surgawi. Ibu Naga menyipitkan matanya, apakah pemiliknya mengatakan ini? Tuan Chu berkata dengan tenang, saya jelas pemenangnya, mengapa Ibu Naga bertanya kepada saya? Ibu Naga menenangkan diri, dan gelombang Bima Sakti pun surut kembali. Tuan Chu, tolong. Ibu Naga menguap perlahan. Tuan Chu bertanya, apa yang ditanyakan pasangan Tao berjubah putih tadi? Itulah pertanyaannya. Ibu Naga tampak gelisah. Ia telah berjanji untuk menjaga rahasia ini, dan ia juga berjanji untuk menjawab pertanyaan apapun dari para tamu. Dalam dilema ini, bagaimana ia harus memilih? Titik. Di ruang sayap istana perikai Juan, Lu Jiajia menyampaikan kata-kata Ibu Naga kepadanya. Ning Changjiu sedikit terkejut. Entah kenapa, ketika nama itu disebut, sesosok dengan pita-pita yang berkibar, seolah diukir dari batu giok oleh seorang dewa, langsung muncul di benaknya, gadis kecil dalam kesengsaraan iblis batiniah. Ia tidak yakin apakah intuisinya benar. Lebih dari 500 tahun yang lalu, ia teringat percakapannya dengan gadis kecil itu di masa lalu. Waktunya terasa cocok. Jika si benar-benar dia, apakah ia masih mengingat kejahatan? Siapa yang memenjarakannya dalam ilusi malapetaka iblis batiniah, dan siapakah pemilik toko yang ia sebutkan? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Ning Changjiu menatap kehampaan, seolah menatap jurang tempat monster-monster mengintai. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, kau teralihkan lagi. Wanita mana yang kau pikirkan? Ning Changjiu menatap bibir lembutnya. Wajah cantiknya tak sedingin sebelumnya. Senyumnya masih dipenuhi pesona yang begitu halus, bagaikan pantulan cahaya yang tak sengaja mengenai pedang, yang takkan pernah bosan ia pandangi seumur hidupnya. Ning Changjiu teringat penampilannya yang serius dan arogan di siang hari, hatinya membara, lalu ia tersenyum dan berkata, siapa lagi yang berani kupikirkan? Lu Jiajia berkata, Ibu Naga begitu cantik, bukankah itu cukup membuatmu terobsesi? Ning Changjiu berkata, apa istimewanya seorang wanita tua yang telah hidup ratusan tahun? Dia tak secantik Jiajia. Qiu Yue memperhatikan mereka dengan penuh semangat dari samping, menantikan perkembangan selanjutnya.
Ning Changjiu mengeluarkan daftar dan perak yang telah ia persiapkan sejak lama, menyerahkannya kepada Qiu Yue, dan berkata, Qiu Yue kecil, pergilah ke Kelu dan belikan barang-barang ini untuk ayah. Qiu Yue, yang tidak bodoh, memeriksa daftar panjang itu. Ia tahu ini adalah cara untuk menyingkirkannya. Ia pergi dengan geram. Cahaya lilin yang hangat seakan mencairkan semua es dan salju. Apa yang guru inginkan? Lu Jiajia duduk di tepi tempat tidur, menopang dirinya dengan lengannya yang seputih salju, dan mengerjap. Kau tidak akan menempa pedang lagi, kan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun hari ini. Wanita itu, yang begitu dingin dan tak tertandingi di siang hari, tersenyum selembut angin musim semi. Ning Changjiu, melihat ekspresi menawannya yang sesekali muncul, tak kuasa menahan diri. Ia berpura-pura tenang dan membungkuk, berkata, kau memenangkan hadiah pertama hari ini, jadi kau harus memberiku hadiah yang pantas. Lu Jiajia menyipitkan mata dan sedikit bersandar. Ada keberatan? Tanya Ning Changjiu. Rambut panjang Lu Jiajia tergerai, dan ia berkata lembut, beraninya aku menentang guru. Malam itu terasa tak berujung. Cahaya lilin berkelap-kelip, dan lilin merah menetes. Bunga plum bermekaran di atas salju, dan di bawah, aliran air jernih berdesir dan melayang di kejauhan. Salju kembali turun di luar jendela. Pembatasan di istana perikaijuan telah dicabut, dan besok kita akan menyaksikan keindahan laut beku dan istana yang tertutup salju. Dan menjelang tidur sang dewa kuno, salju turun seperti biasa, menuliskan kata pengantar yang penuh dosa untuk sebuah puisi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.